Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quranul Karim yang terdiri atas 7 ayat. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling sering dibaca oleh kita umat muslim, yaitu dalam setiap rakaat sholat. Namun tahukah kita tentang keutamaan dan kejadian besar di balik surat ini? Bagi kita umat muslim yang mengamalkan surat Al-Fatihah akan mendapatkan banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya adalah surat ini menjadi pembuka pintu langit. Berikut ini 7 keutamaan dan kejadian besar di balik turunnya surat Al-Fatihah yang jarang diketahui orang. Yang pertama, sebagai pembuka pintu langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya. Lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka." Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Bergembiralah dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya, melainkan pasti kamu diberi pahalanya." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, sebagai penyembuh penyakit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah memiliki sebuah keutamaan berupa menyembuhkan penyakit, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini pernah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan safar, lalu melewati sebuah kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir, 'Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam?' Di antara para sahabat lantas berkata, 'Iya, ada.' Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Maka pembesar kampung itu pun sembuh. Surat Al-Fatihah pun dikenal sebagai surat penyembuh." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, dipercepat terkabulnya hajat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, keutamaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah sebagai pengabul hajat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya." Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah berfirman, "Hambaku memujiku." Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, "Hambaku memujiku." Ketika dia mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman,
Hambaku mengagungkanku dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, sebagai doa bagi orang yang meninggal dunia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah juga bisa menjadi doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dari Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika salah satu kalian ada yang mati, maka janganlah kalian menahannya. Segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, surat paling agung dalam Al-Quranul Karim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran, Ummul Kitab. Keagungan surat Al-Fatihah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya? Ubay menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, surat untuk meruqyah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Sa'id Al-Khudri bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan, lalu kemudian singgah hingga tiba-tiba datanglah seseorang budak perempuan. Ia berkata, kepala suku kami tersengat binatang sedang orang-orang kami tidak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya mereka tak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu pun lalu membacakan ruqyah hingga kepala suku dari budak perempuan itu pun sembuh. Kepala suku pun memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, lalu ia menjawab, tak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab. Setibanya mereka di Madinah, mereka pun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana bisa dia tahu Al-Fatihah merupakan ruqyah? Bagi-bagilah kambing itu dan berikan kepadaku satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, menjadi syarat sah dalam sholat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah adalah syarat sah ibadah sholat, termasuk salah satu rukun sholat. Maka setiap kita umat muslim wajib membacanya sesuai urutan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, peristiwa besar di balik turunnya surat Al-Fatihah ini ternyata membawa banyak manfaat bagi kita umat manusia, dan sebaliknya membawa kemudaratan bagi iblis dan bala tentaranya, yaitu terkapar dan tak berdaya. Kenapa demikian? Sebenarnya apa rahasia besar di balik surat Al-Fatihah ini? Sahabat beriman, surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat istimewa. Surat Al-Fatihah juga diturunkan langsung dari Ars oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa bersejarah turunnya surat Al-Fatihah tersebut diabadikan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berimanlah kamu kepada kitab Taurat, Zabur dan Injil, serta apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Kitab Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu.
Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy. Surat Al-Fatihah juga dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksian Ibnu Qayyim diabadikan dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Selain istimewanya surat Al-Fatihah, surat ini juga bisa membuat iblis terkapar dan tak berdaya. Dalam kitab Abwabul Faraj karya Sayyid Muhammad Alawi dikisahkan bahwa ketika surat Al-Fatihah ini turun, iblis pun terbaring lemah dan tak berdaya. Sakitnya iblis pada saat itu bisa diibaratkan melebihi sakit gigi. Melihat pimpinan iblis terbaring lemah dan tak berdaya, para bala tentaranya merasa kebingungan dan bertanya-tanya. Maka iblis pun berkata, "Kalian tidak usah menjengukku dan mendatangkan obat atau dokter. Aku ini bukan sakit fisik. Sesungguhnya aku sakit karena turun sebuah surat yang ketika surah-surah itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Hal itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka, karena surat tersebut Al-Fatihah bisa menjadi tamengnya." Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 keutamaan serta keistimewaan dan peristiwa besar di balik turunnya surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridhai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.